Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Estikama, STMT. Saya merupakan dosen tetap program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 tentang PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Perkenankanlah saya hari ini untuk menjelaskan sedikit terkait dengan mata kuliah yang saya ampu pada semester dasar, yaitu mata kuliah Rekayasa dan Pemodelan Transportasi sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan kepada mahasiswa semester 3 dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Kode mata kuliah TS 211147, rumpun mata kuliah transportasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang sejarah transportasi dan perkembangannya, dasar-dasar teknik transportasi dalam lingkup perkotaan dan regional, karakteristik kendaraan sebagai moda transportasi, fasilitas dan teknologi transportasi, pengelolaan sistem transportasi, pemodelan sistem transportasi, transportasi massal dan sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transportation System. Capaian pembelajaran atau CP. Yang pertama, CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Di mana CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah adalah sebagai berikut. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah yaitu yang pertama CPL 4, di mana mahasiswa mampu merancang dan mengaplikasikan sistem rekayasa di bidang teknik sipil. Dan yang kedua, CPL 5, di mana mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar dan pengembangan pada sistem rekayasa di bidang sipil. Berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, mahasiswa semester 3, program studi teknik sipil, dapat mengetahui tentang jenis dan moda transportasi, beserta aspek-aspek perencanaan sistem dan jaringan transportasi pada lingkup perkotaan dan regional. Sebagai bentuk aplikasi mahasiswa, mampu untuk merencanakan pengelolaan dan pemodelan suatu sistem transportasi massal, serta mengerti tentang sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transportation System. Materi pembelajaran. Yang pertama, definisi dan dasar-dasar transportasi, sejarah dan perkembangan transportasi. Kedua, klasifikasi transportasi berdasarkan medan perjalanan, fasilitas pendukung penggeraknya, dan tinjauan derajat kebebasannya. Ketiga, macam moda transportasi dan perkembangan teknologi moda transportasi. Keempat, karakteristik moda transportasi, yaitu darat, laut, dan udara. Kelima, terminal dan macam-macamnya sesuai dengan jenis moda transportasi yang dilayani. 6, jaringan transportasi, pola penyajian jaringan transportasi, analisis jaringan transportasi. Sistem transportasi intermoda, yaitu sistem intermoda orang atau penumpang, dan sistem moda barang. Yang kedelapan, tata guna lahan, interaksi antara sistem transportasi dengan tata guna lahan, aksesibilitas dan mobilitas. 9, klasifikasi transportasi berdasarkan medan perjalanan, fasilitas pendukung penggeraknya, dan tinjauan derajat kebebasannya. 10, pemodelan transportasi, pemodelan demand transportasi, bangkitan perjalanan, dan penentuan zona. 11, pendekatan penyelesaian pemodelan transportasi. 12, macam-macam cara penyelesaian pemodelan transportasi dengan menggunakan metode Pratt, metode Furnace, metode Detroit, dan metode Gravity. Yang ke-13, transportasi massal dan fasilitasnya beserta aspek perencanaannya. 14, sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transportation System dan konsep pelaksanaannya secara terintegrasi dan terpadu. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama tatap muka luring di kelas, atau bisa juga yang kedua tatap muka daring dengan platform Zoom Meeting.
Metode pembelajaran yang saya gunakan untuk mata kuliah ini adalah yang pertama ceramah, kedua diskusi atau tanya jawab, yang ketiga permainan atau games, yang keempat adalah tugas individu atau berkelompok, yang kelima adalah project based learning. Persentase penilaian satu semester, UTS 30%, UAS 40%, tugas atau kuis 20%, dan absensi sebesar 10%. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, yaitu rekayasa dan pemodelan transportasi. Berikut ini mari kita saksikan bersama cuplikan video pembelajaran secara daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Saya harapkan sebelum masuk kelas saya sudah sholat dan makan siang karena jamnya krusial ini kita siang hari. Sudah semua ya? Sudah. Nah, sip, bagus. Teman-teman, hari ini kita pertemuan yang pertama. Teman-teman tahu mata kuliah apa hari ini? Siang ini? RPT, Bu. RPT, betul, rekayasa dan pemodelan transportasi. Khawatirnya nanti salah masuk kelas begitu ya. Betul sekali, siang ini kita mata kuliah rekayasa dan pemodelan transportasi, pertemuan yang pertama. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, supaya hari ini perkuliahan bisa berjalan dengan lancar, sebelumnya saya pimpin untuk berdoa masing-masing. Teman-teman, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih untuk yang baru hadir dan bergabung. Baik teman-teman, pertemuan pertama. Sebelum masuk ke materi, saya tampilkan untuk RPS-nya ya teman-teman, rencana pembelajaran untuk semester ini. Jadi, apa yang saya sampaikan itu tidak akan keluar dari topik atau RPS yang sudah disusun. Oke, izin share screen ya. Baik, untuk RPS mata kuliah rekayasa dan pemodelan transportasi, kita ada di minggu pertama teman-teman ya. Minggu pertama, di sini nanti materi yang saya sampaikan adalah tentang dasar-dasar transportasi mulai dari bentuk sederhana dan kompleks. Jadi nanti harapannya setelah perkuliahan siang ini teman-teman bisa menjelaskan definisi dan dasar-dasar transportasi serta perkembangan sarana transportasi mulai dari bentuk sederhana sampai ke bentuk paling kompleks. Begitu ya. Untuk materi saya akan berpartner dengan Bapak Ibnu Solihin. Jadi untuk materi yang pertama ini nanti saya yang menyampaikan dan yang berikutnya adalah Pak Ibnu, begitu ya. Jadi nanti untuk materi sampai UTS adalah dengan saya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Baik, saya lanjutkan untuk materi. Apakah layar sudah muncul teman-teman? Sudah, Bu. Aman. Baik. Yang pertama ini adalah materi transportasi sebagai suatu sistem. Berdasarkan perkembangannya, pada tahun 40.000 sampai 45.000 tahun yang lalu ini, ada pergerakan manusia ke benua Australia yang menggunakan suatu alat transportasi maritim. Dari gambar di samping ini teman-teman ya, ini terlihat jelas bahwa binatang dalam hal ini kuda, ini merupakan salah satu moda transportasi yang paling penting dan penggunaannya dalam kehidupan manusia. Dan ini masih tetap saja kita lihat dalam kehidupan modern masa kini. Betul ya, kuda masih digunakan sebagai delman, begitu ya. Kemudian di tempat-tempat wisata juga masih sebagian besar ada transportasi jenis binatang menggunakan kuda. Jadi hewan kuda ini memang banyak tercatat dalam sejarah, begitu ya. Dalam bentuk tunggangan maupun sudah dalam bentuk kereta kuda. Ini bukti-buktinya ini sudah ditemukan dalam relief-relief yang merupakan fakta. Jadi ini adalah gambar transportasi yang rekam dalam relief, gitu ya. Berdasarkan sumber buku buku di tahun 2016. Nah, sejarah transportasi seperti apa? Tadi di awal saya sampaikan kuda gitu ya. Nah, awalnya ini di tahun 2500 sebelum Masehi, awal mulanya ini ada pihak militer untuk memperluas kekuasaan. Di tahun 2500 sebelum Masehi ini menemukan roda untuk mobilisasi. Kemudian berkembang hingga tahun 1825, rel kereta ini mulai ditemukan. Seperti itu. Kemudian berlanjut di tahun 1840 hingga 1880 ini ditemukan rem yang ditarik kuda dan rem itu sendiri. Kemudian berkembang lagi di tahun 1885 setelah rem tadi ini ditemukan mesin berbahan bakar
bensin pada awal mulanya. Kemudian hingga saat ini, lebih dari tahun 1885, selama kurun waktu 100 tahun terakhir, kendaraan bermotor ini telah mendorong terjadinya revolusi transportasi di seluruh dunia. Nah, keinginan manusia untuk senantiasa bergerak dan memenuhi kebutuhan akan barang ini disebut dengan transportasi. Nah, transportasi banyak. Ada transportasi udara, laut, dan darat ya. Oke. Untuk darat sendiri ada jalan raya dan jalan darat. Nah, apakah kereta api ataukah pesawat begitu ya? Seseorang memilih sebuah transportasi itu berdasarkan apa gitu ya? Dari segala jenis transportasi yang ada, bisa lewat laut, udara maupun air gitu ya. Nah, ternyata preferensi manusia dalam hal waktu, uang, kenyamanan, dan kemudahan dalam transportasi ini yang ternyata mempengaruhi moda atau cara transportasi yang akan digunakan begitu. Misal Surabaya, Jakarta begitu ya, bisa ditempuh dengan kereta api, bisa juga ditempuh melalui transportasi udara, pesawat gitu ya. Apalagi sekarang ada kereta api bus gitu ya, jadi waktunya lebih relatif singkat, hampir sama lah dengan pesawat gitu ya. Nah, kalau orang disuruh memilih, saya pakai kereta api atau pesawat begitu ya. Banyak orang yang menyukai kereta api gitu ya, karena lebih santai, bisa menikmati perjalanan gitu ya. Tetapi bagi orang-orang yang butuh cepat sampai gitu ya, karena memang kesibukannya yang tinggi, tingkat mobilitasnya yang tinggi, maka pesawat itu adalah pilihan utamanya untuk menuju misal tadi Surabaya ke Jakarta, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar kebutuhan manusia akan transportasi begitu ya. Saking pentingnya gitu ya untuk memindahkan barang atau orang dari tempat A ke B gitu ya, dari tempat awal ke tempat tujuan, ini semuanya membutuhkan transportasi teman-teman. Jadi hidup kita itu tidak bisa lepas dari transportasi. Teman-teman bergerak seperti saat ini tadi, teman-teman ke lantai 3, teman-teman tadi naik tangga atau naik lift? Naik tangga, ada yang naik lift. Oke, baik. Nah, naik lift. Kalau naik lift sama teman-teman itu juga sebuah transportasi teman-teman, berpindah dari lantai 1 ke lantai 2. Ada jalannya gitu, ada jalannya apa, ada kabel begitu ya. Ada titiknya, dari titik 1 ke lantai 3 seperti itu. Begitu pentingnya sebuah transportasi, kita tidak bisa menghindari yang namanya transportasi apapun itu namanya. Ini adalah sebagian contoh begitu ya, saking pentingnya gitu ya untuk memindahkan barang. Ini yang kita bicarakan yang sebelah kiri adalah barang dari titik A ke titik B begitu ya. Gimana biar cepat cepat sampai, bisa ditempuh waktu yang relatif singkat. Nah, salah satunya menggunakan sarana transportasi begitu. Bukan hanya barang, teman-teman, tetapi juga manusia. Jadi transportasi itu memindahkan orang dan barang begitu ya. Nah, contoh di sini ketika satu titik tujuan itu untuk orang banyak, sedangkan moda yang ada itu terbatas, apa yang terjadi? Ya pasti overload begitu ya. Perlu dianalisa nih, apakah butuh tambahan moda begitu ya, apakah frekuensinya yang diperbanyak gitu ya. Oh, barangkali ini hanya satu waktu yang terjadi, frekuensinya hanya terjadi 2 kali misal dalam satu hari, pagi dan sore, maka yang terjadi akan ada tumpukan penumpang atau ledakan penumpang seperti itu. Institute of Transportation Engineers di tahun 1987, definisi dari teknik transportasi itu adalah penerapan prinsip sains dan teknologi dalam perencanaan, desain fungsional, pengoperasian, dan juga pengelolaan berbagai fasilitas untuk segala moda transportasi dengan tujuan menjamin pergerakan manusia dan barang yang aman, cepat, nyaman, mudah, ekonomis, dan ramah lingkungan. Jadi prinsip sebuah transportasi itu yang teman-teman harus pahami adalah aman, cepat begitu ya, tetapi juga nyaman. Jangan lupa ekonomis begitu ya. Nah, teknik transportasi adalah suatu bidang yang multidisipliner. Misal, ekonomi juga akan berhubungan dengan transportasi, geografi, kita juga membutuhkan pemetaan. Kemudian riset operasi, perencanaan wilayah, sosiologi, psikologi, dan juga statistik. Seperti itu teman-teman. Jadi transportasi cukup luas. Definisi yang kedua, masih sama dari Institute of Transportation Engineers tahun 1987. Teknik lalu lintas adalah bagian transportasi yang berhubungan dengan perencanaan desain geometris dan pengoperasian lalu lintas jalan, jalan umum, jalan raya, jaringan jalan, terminal, lahan maupun hubungannya dengan moda transportasi lain. Sedangkan pergerakan transportasi manusia dan barang itu yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain disebabkan karena yang pertama adalah komplementaritas. Apa itu? Yaitu daya tarik 2 atau lebih tujuan begitu ya. Misal teman-teman bergerak dari rumah ke kampus UPN gitu ya, maka UPN menjadi daya tarik sehingga teman-teman bergerak menuju ke UPN. Kemudian yang kedua adalah transferabilitas, keinginan untuk mengatasi kendala jarak. Ketika teman-teman ingin ke UPN dari rumah, dari kos gitu ya, nah ini ada jarak nih, teman-teman kira-kira menggunakan transportasi apa? Sekarang banyak ya teman-teman, saya memiliki sepeda motor sendiri dulu gitu ya. Saya belum bisa naik sepeda motor. Kemudian yang ketiga adalah persaingan beberapa lokasi untuk memenuhi permintaan dan penawaran. Jadi masing-masing lokasi kami memiliki supply dan demand yang masing-masing. Nah, keputusan pergerakan ini itu mempertimbangkan faktor apa gitu ya. Ternyata yang dipertimbangkan seperti dari awal, transportasi itu adalah faktor waktu, kemudian jarak, efisiensi, biaya, dan yang paling penting adalah tentang keamanan dan kenyamanan.
transportasi biasa maupun umum sama. Faktor ini yang sangat berpengaruh. Oke, sampai jadi penentu utama pergerakan dan aktivitas ini, kalau biasa dikenal, kalau teman-teman pernah mendengarnya adalah trip generation atau bangkitan perjalanan. Jadi ada bangkitan dan tarikan perjalanan. Nah, kalau bangkitan perjalanan ini yang menentukan fasilitas transportasi yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pergerakan. Nah, perubahan aksesibilitas ini itu yang akan menentukan perubahan nilai lahan dan akan mempengaruhi penggunaan lahan tersebut. Jika hal itu terjadi, maka tingkat bangkitan perjalanan juga akan berubah dan menghasilkan perubahan pada seluruh siklus, gitu ya. Nah, untuk siklus tata guna lahan atau transportasi itu seperti ini teman-teman ya. Jadi saling berkaitan gitu ya. Dari tata guna lahan akan mempengaruhi nilai lahan dan juga akan mempengaruhi aksesibilitas. Aksesibilitas akan mempengaruhi fasilitas transportasi apa saja yang ditawarkan, kemudian kebutuhan akan transportasi dan juga perjalanan. Hal inilah yang faktor inilah yang didasari untuk perencanaan tata guna lahan ataupun transportasi. Karakteristik sistem transportasi ini ada 4 elemen dasar. 4 elemen dasar bentuk fisik sistem transportasi. Yang pertama adalah sarana perhubungan. Apa saja sarana perhubungan? Jalan, rel, gitu ya, pipa, jalur laut, jalur penerbangan. Ini adalah sarananya. Jadi jaringannya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah kendaraan. Sudah ada sarananya, maka butuh kendaraan. Apa kendaraannya? Kalau jalan ya mobil, bis, gitu ya. Kalau jalan rel ya kereta api, gitu ya. Kalau jalur laut ada kapal. Kemudian jalur penerbangan ada pesawat terbang. Nah, yang berikutnya adalah ada sarananya, ada kendaraannya, maka ada titik hubnya, ada simpulnya, teman-teman. Simpul di sini saya dikatakan adalah terminal, gitu ya. Masing-masing jalur memiliki simpul. Jadi kalau tadi jalan darat, simpulnya apa? Terminal, gitu ya. Terminalnya bisa terminal kargo, terminal bis, garasi mobil. Kok garasi mobil bukan, ya teman-teman? Untuk kendaraan-kendaraan tertentu seperti taksi memiliki titik nut sendiri, begitu ya. Jadi bisa dikatakan garasi mobil. Kemudian jalan rel ada stasiun, gitu ya. Kemudian jalur penerbangan itu ada bandar udara. Nah, yang keempat, dari kesemuanya ini ada yang mengatur, teman-teman. Karena kalau tidak, maka ya akan sedikit kacau begitu. Apa itu? Manajemen dan tenaga kerja. Jadi manajemen itu adalah orang yang membuat, gitu ya, mengoperasikan, mengatur dan memelihara sarana perhubungan. Jadi masing-masing sarana perhubungan darat, laut dan udara ini memiliki manajemen yang tidak sama. Perilaku manusia yang dipengaruhi oleh transportasi itu yang pertama adalah kemampuan untuk berpindah. Jadi kemampuan untuk berpindah. Jadi berpindah dari A ke B gitu ya. Yang kedua adalah aktivitas pengendalian kendaraan atau pemeliharaannya. Ketiga, perasaan. Ini kalau terkait dengan perasaan itu adalah kenyamanan, kemudahan dan juga tingkat stres, teman-teman. Kemudian pengaturan, pemilihan sarana dan juga pemilihan rute. Yang adalah kesehatan dan keamanan. Ini kaitannya dengan kecelakaan dan kelelahan. Teman-teman, yang paling dipahami untuk perencanaan sebuah transportasi itu adalah keamanan dan kenyamanan. Bukan hanya nyaman, tetapi harus aman dan gitu ya. Untuk diri sendiri maupun orang lain. Berikutnya adalah interaksi sosial, keleluasan pribadi atau kepemilikan lahan. Kemudian yang ketujuh adalah motivasi. Ini adalah konsekuensi positif dan negatif. Jadi kalau ingin naik angkutan umum, maka belajar. Ini penting, teman-teman. Jadi pendidikan mengemudi ataupun operator ini perlu pelatihan, perlu mendapatkan sertifikasi begitu ya. Kalau teman-teman mengendarai sepeda motor ya harus lulus uji SIM-nya gitu ya, baru bisa mengendarai kendaraan sepeda motor. Persepsi ini kesan atau pemetaan. Jadi pandangan ketika menggunakan transportasi pribadi maupun umum. Ini sampai di sini. Terima kasih Mas. Ada 3 hal pokok yang harus dievaluasi pada sistem transportasi. Yang pertama adalah mobilitas. Apa itu mobilitas? Mobilitas adalah kuantitas perjalanan yang dapat ditangani. Variabelnya apa? Variabelnya adalah kapasitas dan kecepatan. Jadi C dan V. Yang kedua adalah penyebaran atau ubiquity. Jumlah aksesibilitas untuk menjangkau sistem, arah jalur, di antara titik akses, dan juga keluasan sistem. Sehingga diharapkan dapat mengatasi beraneka ragam kondisi lalu lintas. Dan yang ketiga adalah efisiensi. Jadi ini yang paling penting dalam perencanaan transportasi, hubungan antara biaya transportasi dan juga produktivitas dalam suatu sistem. Baik, selanjutnya adalah, kalau melihat gambarnya ini adalah pemacakan yang teman-teman. Ya, betul, transportasi dan masalah-masalah yang berhubungan dengan transportasi. Yang pertama itu memang macet gitu ya. Sudah dibangun jalan layang, jalan layangnya juga macet gitu ya, sama aja. Jadi mau dibuat berapapun, sepertinya tidak bisa mencukupi begitu ya. Kenapa? Ya karena angka pertumbuhan manusia dari tahun ke tahun itu terus bertumbuh begitu ya, seiring dengan bertumbuhnya jumlah kendaraan. Di sini Thomson itu menjelaskan bahwa semua manusia cenderung tidak puas terhadap kondisi transportasi mereka.
di antaranya masalah keterlambatan dan juga meningkatnya kecelakaan. Sehingga penggunaan transportasi mengalami penurunan dikarenakan layanan tidak konsisten, keterlambatan, meningkatnya tarif, dan juga kriminalitas di jalan raya. Kemudian pembatasan lahan parkir dan juga harga BBM yang naik terus-menerus. Hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan kebijakan. Ini berdasarkan Owen tahun 1976. Yang pertama adalah besarnya ketergantungan terhadap kendaraan bermotor, gitu ya. Sehingga harapannya itu bisa dialihkan ke transportasi umum. Yang kedua, sistem transportasi publik harus mampu melayani semua wilayah dengan efektif, begitu ya. Sehingga tidak ada pergantian moda yang menyusahkan aksesibilitas penumpang, begitu ya. Kemudian yang ketiga, sistem transportasi yang adil, baik pada penduduk yang mempunyai mobil maupun tidak, gitu ya. Jadi penggunaan transportasi umum ini dirasa efektif untuk mengurangi kemacetan. Yang keempat, kombinasi antara teknologi baru dan usaha untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih baik lagi. Jadi mungkin perencanaan transportasi yang lebih efektif lagi, transportasi yang diminati, begitu ya. Jadi harus ada kajian sebelum perencanaan sebuah transportasi. Sebenarnya masyarakat ini masalah baru yang menjadi lebih rumit akibat ketidakpastian suplai energi. Yang keenam adalah pendekatan sektor negara dan swasta serta implikasi biaya terhadap kebijakan. Nah, untuk pembangunan teknologi transportasi yang paling ini adalah ITS. Apa itu? ITS adalah Intelligent Transportation System, gitu ya. Yaitu sistem pengendalian rambu lalu lintas, gitu ya. Manajemen jalan tol, manajemen sarana penghubung, manajemen kecelakaan, penghubung tol elektronik, lampu darurat, informasi lalu lintas, dan pemandu rute berdasarkan GPS. Ini salah satu teknologi dalam hal transportasi, gitu ya. Semakin berkembang, gitu ya, maka kecanggihan teknologi juga mengikuti. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan ITS di Surabaya, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya, dengan keberadaan ITS ini. Jadi ini adalah contohnya traffic signal countdown, jadi yang menunjukkan bahwa waktu siklus henti lampu merah berapa detik, siklus waktu hijau berapa detik, seperti itu. Ini contoh diambil di pertigaan Jalan Gatot Jaya Selatan. Contoh yang lain, pemasangan VMS, Variable Message Sign, di depan kantor DLRC Jawa Timur, di Jalan Ahmad Yani. Jadi pesan-pesan gitu ya, pesan-pesan yang disampaikan dari display yang bisa langsung terbaca oleh pengguna. Kemudian penerapan ITS di Surabaya yang lain adalah teman-teman mungkin kalau menggunakan taksi gitu ya, saya tidak sebut merek tapi masih menggunakan GPS gitu ya. Ini mungkin GPS yang udah lama ya, baru bisa lebih canggih. Sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas apa ya? Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan jadi saya bertanya ya teman-teman. Sebelum akhir dari perkuliahan kita lakukan refleksi dulu sejauh mana pemahaman teman-teman dari mata kuliah yang saya sampaikan di siang hari ini. Oke, saya nggak pakai kahit ya, langsung saja. Kita baca ya teman-teman. Oke, keputusan pergerakan dan transportasi dengan mempertimbangkan faktor apa saja kah? Yang pertama, A, waktu dan jarak. B, efisiensi dan biaya. C, keamanan dan kenyamanan. D, semua dan. Sebabnya tadi ini ada di slide saya kalau teman-teman memperhatikan. Mungkin ada yang masih ingat atau lupa ingat. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Siapa ini? Oke, Mas Muhammad Afif. Ya. Seingat saya semua benar. Iya, semua benar. Jadi yang slide-nya tadi saya rasa semuanya ada, jadi semua benar. Bagus, berarti katanya masih ini ya. Baik ini, nggak ngantuk ini ya siang-siang seperti ini. Betul Mas Afif. Jadi semuanya benar teman-teman ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan sebuah pergerakan dan juga transportasi itu adalah waktu, jarak, kemudian efisiensi, biayanya gitu ya. Jangan sampai terlalu mahal gitu ya. Kemudian yang nggak kalah penting adalah tentang keamanan dan kenyamanan. Terima kasih Mas Afif untuk jawabannya. Saya lanjut ya teman-teman. Benar ya. Jadi, berikutnya manusia dan juga barang ini bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini kira-kira disebabkan karena apa? A, komplementaritas. B, transferabilitas. C, aksesibilitas. D, persaingan beberapa lokasi untuk memenuhi permintaan dan juga penawaran. Kira-kira yang mana? A, B, C, atau D? Jawab, Bu. Siapa ini? Oke, Mas Farizal. Sorry. Ya, yang mana Mas Farizal? Menurut saya yang itu. Ya, Menurut saya itu aksesibilitas. ya, terima kasih. Ya, ini ada di slide saya juga teman-teman. Jadi tadi kalau mau perhatikan bisa nih. Jadi aksesibilitas ini bukan merupakan faktor berpindahnya manusia dan barang gitu ya. Aksesibilitas itu adalah kemudahan. Jadi bukan. Terima kasih Mas Farizal. Lanjut ya teman-teman. Ada berapa soal ya kira-kira?
Aksesibilitas ya jawabannya. Yang berikutnya, di bawah ini yang bukan elemen dasar bentuk fisik sistem transportasi. Yang bukan ya teman-teman adalah sarana penghubungan, kendaraan, terminal, dan manusia gerak. Yang bukan merupakan 4 elemen dasar bentuk fisik transportasi. Jadi fisik transportasi itu adalah rangkaiannya. Yang bisa menjawab masih ingat? Terakhir ini tadi hampir slide yang terakhir. Saya Bu. Siapa ini? Mas Izul. Betul ya Mas Izul? Baik, silakan Mas Izul. Kalau dari soal ketiga ini, baik bongkar dari soal nomor 3 ini menurut saya jawabannya di manusia dan barang Bu. Betul tidak teman-teman? Yang lain tidak? Betul sekali Bu. Betul, Bu. Betul ya? Oke, betul. Manusia dan barang. Jadi 4 elemen dasar bentuk fisik transportasi itu adalah adanya sarananya dulu, ada jaringannya dulu. Setelah ada jaringannya pasti ada kendaraan. Kalau ada kendaraan pasti ada tempat titik hentinya. Apa itu terminal? Kalau ada terminal maka harus ada yang mengelola, harus ada manajemen dan juga tenaga personil. Seperti itu. Jadi jawabannya betul yang itu. Oke. Nah, ternyata sudah selesai. Artinya, baik, sebelum saya mengakhiri perkuliahan, saya ingin absen terlebih dahulu ya teman-teman untuk kehadiran hari ini. Boleh nanti resen atau bilang hadir gitu ya, supaya saya tahu siapa yang hadir dan tidak hadir. Baik, yang pertama Nur Alfiansyah Maulana. Hadir, Bu. Oke, baik. Fahrizal Torik Munajat. Hadir, Bu. Muhammad Ainun Nasrul Majid. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ada Ainun? Iya, Bu, hadir, Bu. Oke, hadir. Suaranya tidak dengar. Kemudian Syahril Nur, ini tadi saya lihat ini. Syahril masih ada di room? Masih hadir, Bu. Oke, terima kasih. Afif Nur Hisham, Muhammad Afif Nur Hisham tadi yang jawab ya, ada hadir. Hadir, Bu. Izul Muhammad Hashir tadi juga menjawab. Hadir Bu. Oke, Efriska. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Dan Lisa Fatmaningsi. Hadir, Bu. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila selama perkuliahan siang ini ada perkataan yang kurang berkenan ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat kembali. Ya. Demikianlah seluruh rangkaian video PDD UKTPT di bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sajikan bisa memberikan manfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.